selamat bertemu lagi. Kali ini saya Kevin. Pada kesempatan kali ini mau membagikan ilmu kembali mengenai manajemen user dan grup. Nah, jadi ada dua materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah manajemen user dan grup, dan juga manajemen kepemilikan dan akses. Kenapa kok saya mengajarkan dua ini? Karena kedua ini nanti akan saling memiliki hubungan satu sama lain. Nah, kita akan belajar dulu untuk manajemen user dan grup. Maaf. Lalu pertama kita akan belajar membuat user atau menambah user. Caranya adalah masuk ke terminal dan kita masuk ke super root atau administrator atau root atau super user. Nah, sandinya seperti yang kalian bikin di awal tadi, di awal menginstal Linux. Nah, sudah masuk ya. Kalian langsung saja gunakan perintah add user. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kalian spasi dan kalian beri namanya. Di sini saya akan kasih nama com1. Nah, setelah itu kalian akan diminta untuk memberi sandi. Di sini saya akan beri sandi 1, 2, dan kita akan mengulangi sandinya. Dan di sini bisa kalian isi ataupun tidak ya. Nah, setelah itu kita yes, kita yes. Nah, cara bagaimana melihat bila user sudah terbuat atau untuk melihat user-user lain yang ada di dalam Linux server, kita menggunakan perintah cat etc/passwd. Nah, di sini ada dua user, bisa dilihat ya. User itu bernilai 1000 ke bawah ya. Jadi di sini ada 1000, ada 1001, dan nanti dia akan 1002, 1003 dan begitu terusnya. Di sini terdapat user biasa dan juga ada user com1 yang sudah saya buat tadi. Nah, setelah itu kita sudah berhasil menambahkan user atau membuat user baru. Sekarang kita belajar untuk mengganti sandinya. Saya contohkan ke si com1. Jadi perintahnya adalah passwd. Lalu masukkan nama usernya. Nah, di sini saya akan memberikan sandi baru, yaitu 1, 2, 3. Nah, sandinya sudah berhasil diganti ya. Jadi sandi com1 sudah saya ganti dengan 1, 2, 3 tadi ya, dengan sandi 1, 2, 3. Awalnya kan sandinya 1, 2. Lalu saya ganti dengan sandi 1, 2, 3 ya. Jadi com1, user com1 ini sudah saya ganti sandinya. Nah, setelah itu kita akan menghapus user. Jadi cara untuk menghapus user adalah menggunakan userdel. Perintahnya untuk menghapus user adalah dengan perintah userdel -r. Lalu setelah itu kita beri nama user yang ingin dihapus. Nah, misalkan com1. Nah, apabila sudah keluar perintah seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Bisa kita cek dengan perintah cat etc/passwd. Nah, di sini com1 sudah hilang, sehingga hanya terdapat satu user, yaitu user biasa ini ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini su itu adalah untuk berganti ke super root ya. Jadi semua perintah ini, perintah add user, passwd, userdel, group add, usermod, itu semuanya dipakai di dalam
di dalam user root ya, atau super user atau administrator. Karena apabila menggunakan user biasa tidak bisa, karena user biasa tidak memiliki wewenang untuk mengotak-atik user lain. Sehingga betul user yang ada di atas yang menaungi user biasa dan user lain sehingga bisa melakukan kotak-atik. Sama seperti directory file kemarin ya. Jadi yang di atas bisa mengotak-atik yang ada di bawah. Tapi apabila yang di bawah, apabila 1 dengan 2 itu berada di naungan A, maka A bisa mengotak-atik 1 dan 2. Tapi kalau 1 ingin mengotak-atik 2, tidak bisa karena karena 1 dan 2 berada di naungan A dan yang memiliki hak itu cuma A itu ya. Seperti itu. Nah, kita sekarang akan ke grup add atau menambahkan grup. Sebelumnya saya buat user lagi. Saya akan kasih nama dengan tes 1. Saya kasih anti 1 2. Oke. Nah. Oke, sudah. Dan saya cek dulu apakah sudah ada usernya. Oke, sudah ada usernya. Nah, setelah itu kita akan membuat grup. Grup ini adalah sekumpulan dari user. Jadi user itu akan terkelompokkan menjadi suatu kelompok, suatu grup bisa dibilang. Jadi nanti grup ini akan terdiri dari user-user ini. Seperti tim gitu ya, kalau bisa dibilang. Nah, perintahnya untuk membuat grup adalah grup add, kita kasih namanya, misalnya saya kasih nama di sini tim kerja. Nah, sekarang sudah berhasil. Sekarang grup sudah terbuat dan untuk mengeceknya kita cukup ganti password dengan tulisan grup. Nah, seperti ini. Sudah ada ya. Nah, terus oke, sekarang setelah kita berhasil membuat grup, kita sekarang akan menambahkan user ke dalam grup atau memasukkan user ke dalam kelompok atau memasukkan user ke dalam tim dengan perintah yaitu adalah user mod min g. Nah, begitu. Setelah itu kita masukkan tim yang atau grup yang ingin dimasukkan oleh kita masukkan user ke dalam tim kerja, sehingga kita akan tulis dulu tim kerja karena rumusnya adalah user min g spasi grup baru user. Jadi seperti ini, lalu kita baru masukkan user. Nah, jadi kita memasukkan tes ke tim kerja seperti ini kan. Oke. Kita cek dengan chat group. Nah, sekarang tes sudah masuk ke tim kerja. Seperti itu ya. Untuk memasukkan user ke dalam grup. Nah, setelah itu kita akan belajar ke manajemen kepemilikan dan akses. Jadi, dalam manajemen kepemilikan dan akses atau kewenangan itu terbagi menjadi 3. User itu adalah pembuat atau pengguna dari file tersebut. Grup adalah grup dari user tersebut. Misalnya user tersebut termasuk ke dalam grup A. Jadi bisa memiliki hak akses terhadap file ataupun data tersebut. Dan other itu adalah seorang user yang berasal dari luar dan bukan merupakan anggota grup dan bukan merupakan anggota user, gitu. Dan di sini ada yang namanya hak akses.
Dan hak akses itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu adalah read, write, dan execute. Read berarti membaca, write berarti menulis, dan execute itu menjalankan. Dan nanti apabila user ingin memiliki semua hak akses ini, kita cukup menambahkan variabel yang ada, 4 ditambah 2 dan 4 ditambah 1, sehingga totalnya adalah 7. Yang mana nanti akan berhubungan dengan perintah chmod ini. Berhubungan dengan perintah chmod. Dan untuk masing-masing dari jenis kewenangan ini nanti mereka akan bisa diberikan hak akses. Misalnya grup ini hanya bisa meng-read dan juga meng-execute sehingga dia tidak bisa meng-write, tidak bisa menulis. Author hanya bisa melakukan execute dan tidak bisa write ataupun read. Begitu ya. Nah, kita coba di Linux sekarang. Nah, kita keluar dulu dari user dan kita masuk ke test 1. Oh ya, dan sebelum itu kita harus pastikan user yang sudah kita buat ini memiliki hak akses juga. Jadi cara mengeceknya adalah masuk ke home di root user. Kita cek seperti ini. Nah, apabila sudah masuk ke dalam home, kalian melihat user yang ada. Di sini kalian harus mengganti hak akses kepemilikannya dulu. Hak aksesnya harus kalian sesuaikan. Di mana kalian harus membuat hak aksesnya itu menjadi 755. Nah, di sini saya akan ganti hak aksesnya menjadi 755 di user test 1 dan sudah. Ya. Jadi kedua ini harus sama. Ya, diusahakan harus sama. Nah, dengan cara diganti menggunakan chmod. Nah, sekarang kita akan pergi ke user test 1 ya. Nah, test 1. Sandinya adalah 12. Nah, sini kita cd dulu. Nah, TLS ya. Di sini P1 tidak memiliki direktori atau file apapun. Jadi saya akan buat direktori dulu ya. mk dengan perintah mkdir. Saya akan buat direktori tes aja. Nah, saya ls-l. Nah, sudah ada ya. Terus saya akan buat file txt teks dengan nama tes. Nah, sini saya akan tulis tes 1, 2, 3. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, setelah itu kita keluar. Nah, saya buat ini di tes txt. Nah, setelah itu kita sudah memiliki ini ya, kita sudah memiliki file test dan juga test txt. Nah, sekarang saya akan mengubah hak akses dari test 1 ini, test txt ini ya. Jadi di sini bisa kalian lihat, di sini rw read write 6, di sini juga rw read write 6 dan juga di sini r yaitu cuman read atau 4. Jadi di sini memakai 664 ya. Dan ini akan saya ubah menjadi menggunakan 761. Nah, izin hak aksesnya saya ganti menjadi 761 sehingga pemilik itu bisa membaca, bisa menulis, dan bisa mengeksekusi. Sedangkan grup bisa membaca dan menulis. Sedangkan selain grup dan juga pemilik itu hanya bisa mengeksekusi. Ya. Nah, seperti ini. Lihat. Sekarang sudah berganti ya menjadi RX, RWX dan RW lalu X biasa. Seperti itu.
Nah, hak aksesnya akan perintah su user. Oke, saya akan masuk ke user dan nah di sini saya akan ls min l dan nah sini ada file test.txt ya. Nah, jadi bisa kita buka dengan perintah nano ya. txt. Nah, di sini akan keluar tulisan permissioned karena user biasa sebagai others, sehingga user biasa itu tidak bisa membaca ataupun menulis di filenya dari si tes 1 ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus mengubah kepemilikan dari file ini ya. Jadi caranya untuk mengubah itu adalah kita keluar dan kita akan masuk ke root. Nah, kita masuk ke home dan kita akan masuk ke tes 1 ya. Kita cd slash tes 1. Nah, kita akan masuk ke kita masuk ke home dulu, lalu tes 1. Nah, lalu kita ls min n. Nah, sekarang kita akan ganti kepemilikannya ini. Ini ada tulisan tes 1 ini ya. Ini kita ganti kepemilikannya dengan milik user dengan perintah yaitu adalah chon. Nah, lalu kita ganti tes 1 ini dengan user biasa yang menuliskan user lalu user. Nah, dan begini file ini berganti kepemilikan menjadi milik user. Nah, yang seperti ini. Di sini saya mengubah kepemilikan dari file ini sehingga file ini hanya dimiliki oleh user saja, file test.txt. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita coba masuk ke user biasa lagi. Nah, sekarang kita ls. Nah, sekarang coba kita buka file text.txt. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang file text.txt sudah bisa dilihat isinya dan juga sudah bisa ditulis di dalamnya. Di sini saya akan tulis seperti ini untuk buat perbedaannya ya. Nah, oke. Lalu kita X dan kita cari test.txt. Nah, seperti itu ya. Sekarang file test.txt bisa diakses di user dan bisa diganti dan diotak-atik juga oleh user. Nah, jadi sekian dulu untuk pembelajaran mengenai manajemen kepemilikan file dan juga hak akses yang pada hari ini saya sampaikan. Juga manajemen user dan grup yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, terutama yang sedang belajar Linux, karena Linux memang memiliki cukup banyak perintah yang membuat bingung juga kalau masih awal-awal belajar ya. Ya, begitu. Baik, teman-teman, yang saya beri pada hari ini, pada video ini yang sudah
Saya Kevin Natanawi. Maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah akan di hati. Apabila teman-teman belum begitu jelas rasanya, teman-teman bisa komen di bawah dan saya akan usahakan untuk bantu teman-teman. Semoga ilmu ini semakin